Kalau kita anak Batam tuh bilangnya bilik termenung. Bilik termenung ya. Bilik termenung. Kenapa dibilang bilik termenung? Karena kita tuh memang disuruh untuk berpikir di dalam bilik itu. Jadi biliknya itu dingin ya kan, kayak hampa gitu, kayak kita merasakan salah gue tuh di sini, salah aku tuh di sini. Untuk bilik untuk introspeksi diri. Iya benar-benar. Karena kita kan dikunciin dari luar. Oh gitu? Iya. Oh. Iya dikunciin, nggak boleh main handphone. Berapa lama? Ya sampai tergantung itu petugas itu udah selesai ngecek data kita. Kan dia kan ngecek di paspor kita dulu tuh. Ngecek ke sistem ya? Sistem apa-apa aja kayak gitu. Jadi dimasukinlah kita ke situ. Tapi itu sebelum ke bilik itu masuk ke bilik yang satunya dulu. Yang nunggu? Enggak, bukan yang nunggu itu yang pertama. Oh iya. Setelah kita digiring nih, kan di ruang tunggu nih ditanya. Setelah itu digiring lagi ke bilik kedua untuk foto, sidik jari. Suruh ngambil data ulang berarti ya? Data ulang kayak gitu, pokoknya sidik jari dan semuanya. Nah setelah dari itu barulah dipindahin ke bilik termenung kayak gitu sampai. Itu hitungannya per jam nggak sih? Berapa menit? Jam deh kayaknya, kemarin aku sampai 20 menit lebih gitu. Karena mereka cek ini ya paspor kita. Kalau udah selesai terus sampai keluar surat untuk kita balik surat. Terus baru nanti orang tiket ferry pun masuk ke dalam bilik itu minta tiket pulang kita. Makanya kita harus ada tiket PP pulang. Oh berarti kita dijemput ya? Dijemput sama si yang itu tiket kita buat di boarding ya. Kalau kita belum ada tiket pulang, dia lagi mana uang, maksudnya suruh gitu. Beli tiket pulang kayak gitu. Aduh pokoknya tuh malunya nggak sampai di situ aja, pokoknya tuh panjang. Itu jalannya kalau pulang beda atau sama kayak kayak kita yang baru masuk itu. Iya, terus jadi orang-orang yang tapi nggak diborgol kan tangannya? Enggak, cuma didampingin mereka sampai masuk kapal 2 orang loh, ya, malunya. Lo berarti kayak nih orang bermasalah nih. Yang orang yang baru datang tuh ya otomatis ngelirik kita dong. Pernah ini lo gue pernah naik pesawat. Terus kayaknya gue nggak tahu ini masalahnya orang dideportasi atau punya kasus hukum, dia didampingin kayak gitu. Jadi orang itu masuk, tapi dia masukin pesawat udah mau siap berangkat nih, baru orang ini masuk nih. Terus ada yang dampingin kanan kiri, duduknya bertiga gitu. Nah terus pas dia sebelum kita turun orang berdua ini, berarti kayaknya itu orang-orang yang punya masalah ya, masalah hukum ya. Benar kayak gitu. Pokoknya tuh mati-matian kita tuh nggak ada hak jawab. Ya maksudnya kita harus ngikutin dia deh gitu. Kita tuh nggak bisa dikasih kita minta dispensasi aja mereka nggak mau gitu. Tuh paspor bukan kita yang pegang loh. Langsung dicabut ya? Mereka yang pegang sampai kita naik kapal, duduk di kapal dan dia kasihnya bukan ke kita, ke tim kru ferry. Terus dari ferry nanti baru kasih ke kita. Di atas kapal atau pas mau turun? Di atas kapal. Pas mau turun ya? Sama surat yang kembali kita surat gitu. deportasi. Ada surat lah ya gitu. Itu tulisannya apa itu di situ? Centang gitu. Ada pilihannya, dia memang pakai bahasa Inggris lah ya. Itu centangnya itu ya problem kita gitu. Masalahnya orang ini kenapa dideportasi gitu. Nanti surat itu dikasihkan ke Batam Center. Maksudnya ke pelabuhannya Batam. Imigrasi kita. Lo nggak sempat nanya ini deportasinya berapa lama gitu nggak? Enggak, gue nggak berani. Soalnya kalau setiap kita ngomong tuh pasti kita salah. Ya maksudnya kita tuh kayak dicecar lagi kayak gitu. Jadi kita tuh kayak memang kayak ditekan gitu. Secara mental langsung udah kena. Makanya aku kan sampai sekarang nggak berani masuk karena masih trauma seperti itu. Jadi setiap kita ngomong itu tuh kayak ketekan gitu deh kayak gitu. Jadi sampai jadi si tamu tadi tuh di backup nih sama driver. Dan itu pun aku minta tolong, aku mau nelfon driver aja, aku bilang gini, boleh nggak aku telepon sebentar, mereka baru matiin sistem kamera mereka. Yang di tubuh mereka kan, mereka itu kan semuanya pakai kamera tuh tubuh mereka itu. Perekam lah ya. Perekamnya itu jadi dimatiin dulu, baru dia kasih aku telepon kayak gitu. Satu orang tuh yang baik, memang ada satu orang yang baik kan. Oke bentar saya matiin dulu. Jadi ya udah aku telepon driver minta tolong sama driver untuk backup mereka. Untuk urusin tamu ya. Iya, urusin tamu. Aduh pokoknya itulah yang bikin traumanya tuh nggak bisa hilang. Apa sih hal yang paling bikin trauma? Gitu. Malu banget ya? Iya itu yang paling deportasi itu yang seumur hidup aku dari berapa tahun, dari 2017 ya. Itu yang bikin trauma
lama banget, sama kayak kita tuh diputusin pacar ya kan. Udah berapa tahun terus diputusin, dicampakkan ya kayak gitu. Nggak pengen nyoba masuk lagi, katanya berapa lama? Aduh, dengar lah gitu. Aku sempat apply email, cuman kalau mau masuk harus ada sponsor. Sponsor orang Singapura, tapi ya kalau aku baca-baca dari orang tuh minimal 2 tahun, tapi aku nggak tahu itu 2 tahun tuh masih bisa atau enggak, seperti itu. Mau nyoba tapi takut. Coba aja. Takutnya dibalikin lagi. Terus nanti nambah lagi 2 tahun. Malu kan? Sekarang Iya kan sih. kita tuh nggak bisa lihat capnya Singapura karena mereka kan sistem Iya, digital. benar. Jadi kita nggak tahu cap kita merah, hitam itu nggak bisa. Iya kan, kalau misalnya kita tahu nih capnya merah atau hitam tuh kan tahu nih berapa tahun kita nggak boleh masuk. Oh gitu. Blacklistnya. Blacklistnya kelihatan ya? Kelihatan. Kalau merah kan nggak terlalu lama. Kalau hitam ya lama ya. Kalau nggak salah 5 tahun. Oh gitu. Kayak temenku kan pernah 5 tahun dia. Kalau udah 5 tahun baru boleh masuk kayak gitu. Sekarang tuh ribet, harus email dulu ke ICA. Pernah tuh waktu masuk di bilik termenung kan ada tuh cewek satu juga masuk situ. Rupanya dia nekat sama kayak coba-coba masuk lagi. Oh, dia masuk. Jadi ditanya sama ICA, mana kamu udah email belum? Kayak gitu. Nah jadi pasti kalau kita masuk pasti ditanya email lagi. Oh gitu. Dia harus ngikutin jawaban si ICA itu, maunya gitu. Untuk sponsor gimana? Sponsor tuh ada temen di Singapura, dia pun udah ngisi gitu form yang untuk sponsor, cuman akunya yang belum berani kayak gitu. Trauma ya Mas ya. Soalnya dia harus ngeplay Mas, ngeplaynya tuh, saya aku pengennya kemana? Playnya tuh sebulan sebelumnya. Oke. Nah sebulan sebelumnya itu nanti jawaban dari ICA boleh apa enggaknya itu dikabarin. Oh. Jadi nggak boleh seenaknya masuk gitu, jadi harus nunggu jawaban ICA. Oh gitu. Tapi kalau maunya gini, ini kan udah apply, terus lo bisa masuk. Nah, namanya statusnya ternyata sudah boleh masuk, nggak masalah dong berikutnya. Iya, nggak masalah. Gitu Tapi ya. katanya sih aku dengarnya harus sponsor itu harus terus katanya seperti itu. Oh, berarti lu selamanya pakai sponsor dong? Nggak? Tapi aku belum coba ya. Tapi katanya sih ada yang bilang sekali aja sponsornya itu kayak gitu. Tapi aku belum coba sih yang sponsor ini, karena aku juga bingung mau ke Singapura mau ngapain gitu, ya kan? Istilahnya tuh. Iya kan buat tamu.